Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amrozi bin H. Nur Hasim dengan pidana mati. Di awal tahun 1960-an, di sebuah desa kecil di Lamongan, Jawa Timur, menjadi saksi lahirnya seorang anak yang kelak akan mencatatkan namanya dalam sejarah kelam di negara Indonesia. Amrozi bin Nur Hasim, nama yang belakangan akan dikenal oleh seluruh Indonesia, bahkan dunia. Tetapi, sebelum ia menjadi bagian dari peristiwa besar yang mengguncang tanah air, ia hanyalah seorang anak desa yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat sederhana. Amrozi lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1962 di Desa Tenggulun, sebuah desa kecil di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Wilayah ini dikenal dengan daerah agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan juga pedagang. Amrozi tumbuh dalam keluarga besar yang menganut nilai-nilai Islam yang kuat. Ayahnya, Nur Hasim, adalah seorang tokoh masyarakat yang cukup disegani di desanya. Sebagai kepala keluarga, Nur Hasim dikenal tegas dalam mendidik anak-anaknya, terutama dalam hal agama dan juga kedisiplinan. Sejak kecil, Amrozi dikenal sebagai anak yang aktif dan ceria. Namun, dibandingkan saudara-saudaranya, ia cenderung lebih nakal dan sering bertindak spontan. Meski demikian, ia juga dikenal sebagai anak yang cukup cerdas, terutama dalam memahami ajaran agama yang diajarkan oleh orang tuanya. Desa Tenggulun sendiri bukanlah desa yang asing bagi dunia Islam di Indonesia. Selain menjadi tempat lahirnya Amrozi, desa ini juga melahirkan banyak tokoh agama yang cukup berpengaruh. Dalam lingkungan seperti inilah, Amrozi tumbuh dan berkembang, menyerap nilai-nilai agama yang diajarkannya sedari kecil. Seperti anak-anak pada umumnya di desa, Amrozi mengenyam pendidikan dasar di sekolah negeri setempat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, dia melanjutkan ke jenjang berikutnya. Namun, pendidikan formal bukanlah sesuatu yang terlalu menarik baginya. Ia lebih tertarik dengan kegiatan di luar sekolah, terutama yang berhubungan dengan praktek keagamaan dan keterampilan teknis. Pada masa remajanya, Amrozi mulai menunjukkan ketertarikan pada dunia otomotif. Ia gemar mengotak-atik mesin, terutama sepeda motor. Ketertarikannya ini membuatnya dikenal di lingkungan sekitar sebagai pemuda yang mahir dalam urusan mekanik. Tidak jarang, dia membantu warga desa memperbaiki kendaraan mereka. Namun, di balik kegemarannya itu, ada satu hal lain yang mulai tumbuh dalam dirinya, yaitu ketertarikan pada ajaran Islam yang lebih mendalam. Dia sering menghadiri kajian-kajian agama yang diselenggarakan di desanya, mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh tokoh agama setempat. Dari sinilah, pandangannya tentang dunia mulai terbentuk. Keluarga Amrozi bukanlah keluarga biasa. Selain memiliki latar belakang religius yang kuat, beberapa anggota keluarganya juga dikenal sebagai sosok yang memiliki pandangan Islam yang lebih konservatif. Salah satu sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup Amrozi adalah kakaknya, yaitu Ali Gufron yang lebih dikenal sebagai Mukhlas. Mukhlas merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan hidup Amrozi. Berbeda dengan Amrozi yang awalnya lebih tertarik dengan dunia otomotif, Mukhlas sudah lebih dulu mendalami ajaran Islam secara lebih serius. Dia menempuh pendidikan agama hingga ke luar negeri, mendalami pemikiran Islam yang lebih luas. Kedekatan antara Amrozi dan juga Mukhlas membuatnya banyak terpengaruh oleh pemikiran sang kakak. Mukhlas kerap mengajaknya berdiskusi tentang berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan dan geopolitik dunia Islam. Dari sinilah, wawasan Amrozi mulai berkembang, meski masih dalam tahap awal. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Amrozi tidak langsung menetap di desanya. Dia mulai merantau ke berbagai tempat, mencari pengalaman baru dan mencoba peruntungan di dunia kerja. Salah satu tempat yang pernah menjadi persinggahannya adalah Bali. Di Bali, Amrozi bekerja sebagai mekanik. Ia memperbaiki kendaraan dan menjalani kehidupan yang relatif normal. Namun, di balik kehidupan sehari-harinya yang tampak biasa, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya, yaitu ketertarikan terhadap isu-isu keagamaan yang lebih ekstrim. Selama di Bali, dia mulai mengenal berbagai kelompok yang memiliki pandangan Islam yang radikal. Dia juga sering berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pemikiran serupa. Perjalanan ini semakin membuka wawasannya dan memperkuat keyakinannya tentang bagaimana seharusnya Islam diterapkan dalam kehidupan. Namun, Bali bukanlah tempat yang membuatnya merasa nyaman dalam jangka panjang. Setelah beberapa waktu,
dia memutuskan untuk kembali ke Jawa, mencari arah baru dalam hidupnya. Sekembalinya ke Lamongan, Amrozi menemukan bahwa banyak hal telah berubah. Desa Tenggulun, meskipun tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaannya, mulai terpengaruh oleh perkembangan zaman. Namun, ada satu hal yang tetap sama, yaitu pengaruh sang kakak, Mukhlas, yang masih sangatlah kuat. Mukhlas yang telah menempuh pendidikan agama lebih lanjut, mulai memperkenalkan Amrozi pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pandangan Islam yang lebih radikal. Disinilah, perjalanan radikal Amrozi mulai mengarah pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya secara drastis. Pada titik ini, Amrozi bukan lagi hanya seorang mekanik biasa. Ia mulai memahami lebih dalam pemikiran yang diperkenalkan kepada dirinya. Ia mulai menyadari bahwa ada hal lain yang menurutnya lebih penting daripada sekedar menjalani kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, Amrozi mulai diperkenalkan pada berbagai tokoh yang memiliki pemikiran serupa. Dia bertemu dengan orang-orang yang memiliki pandangan radikal terhadap situasi politik dan juga keagamaan, baik di Indonesia maupun di dunia. Perkenalan ini membawa Amrozi lebih jauh ke dalam jaringan yang lebih luas. Ia mulai memahami cara kerja kelompok-kelompok ini, bagaimana mereka bergerak, dan apa tujuan mereka. Dari sinilah babak baru dalam hidupnya dimulai. Sebuah babak yang kelak akan membawanya dalam pusaran sejarah yang kelam, mencatat namanya dalam daftar orang-orang yang paling dicari di Indonesia. Tapi, bagaimana Amrozi bisa sampai ke titik ini, dan bagaimana perjalanan hidupnya membawanya ke dalam dunia yang begitu berbahaya? Setelah kembali ke desa Tenggulun, Amrozi bukan lagi sekedar seorang mekanik biasa. Perjalanannya ke Bali, interaksinya dengan kelompok-kelompok Islam yang radikal, dan terutama pengaruh dari kakaknya yaitu Mukhlas, mulai membentuk pemikirannya. Dari seorang pria yang gemar mengotak-atik mesin, ia mulai masuk ke dalam dunia yang jauh lebih kompleks, yaitu dunia ekstrim dan radikal. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana seorang pria desa Tenggulun yang tumbuh dengan kehidupan sederhana bisa berakhir dalam pusaran salah satu aksi paling menggemparkan dalam sejarah Indonesia? Semua itu bermula dari satu hal, yaitu ideologi yang sesat. Di akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, dunia Islam mengalami banyak pergolakan. Di berbagai belahan dunia, konflik antara kelompok Islam militan dan pemerintahan yang dianggap sekuler semakin meningkat. Afghanistan misalnya, menjadi medan perang antara mujahidin melawan Uni Soviet. Konflik ini menarik perhatian banyak pemuda muslim di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Mukhlas, sang kakak dari Amrozi, adalah salah satu orang yang terpengaruh oleh fenomena ini. Ia pergi ke Pakistan dan juga Afghanistan untuk bergabung dengan kelompok yang berperang melawan Uni Soviet. Di sana, dia belajar banyak hal, bukan hanya tentang ajaran Islam yang lebih mendalam, tetapi juga strategi perang, teknik propaganda, dan bagaimana membangun jaringan bawah tanah. Ketika Mukhlas kembali ke Indonesia, dia membawa serta ideologi baru yang lebih keras. Dia mulai mengajarkan pemikiran ini pada orang-orang terdekatnya, termasuk adik-adiknya. Amrozi, yang sejak dulu mengagumi sang kakak, menyerap semua yang diajarkannya tanpa banyak bertanya. Awalnya, pemikiran radikal Amrozi berjalan secara perlahan. Ia masih menjalani kehidupan seperti biasa, bekerja sebagai mekanik, dan bergaul dengan masyarakat sekitar. Namun, di balik semua itu, dia mulai semakin aktif dalam kajian-kajian agama yang lebih eksklusif. Kajian ini bukan hanya membahas soal ibadah atau akhlak, tetapi juga membicarakan bagaimana dunia Islam ditindas oleh Barat, bagaimana hukum Islam harus diterapkan dengan tegas, dan bagaimana jihad dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk melawan ketidakadilan. Amrozi mulai memperluas lingkaran pergaulannya. Ia mulai mengenal banyak orang dengan pemikiran yang sama. Beberapa di antaranya memiliki hubungan langsung dengan kelompok-kelompok ekstremis di luar negeri. Pergaulannya ini membuatnya semakin yakin bahwa jalan yang dia pilih adalah jalan yang benar. Namun, radikalisasi ini tidak hanya terjadi di lingkungan kecil. Ada organisasi yang jauh lebih besar yang menjadi tempatnya belajar lebih dalam, yaitu Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah atau JI bukanlah organisasi biasa. Dibentuk oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. JI memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Kelompok ini memiliki struktur yang rapi, jaringan yang luas, dan dukungan dari beberapa kelompok ekstremis di luar negeri, termasuk Al-Qaeda. Ketika Amrozi mulai berinteraksi dengan JI, dia bukanlah sosok yang penting dalam organisasi itu.
Dia hanyalah satu dari sekian banyak orang yang tertarik dengan ajaran mereka. Namun, yang membedakannya adalah koneksi keluarganya. Mukhlas, yang sudah lebih dulu bergabung dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Jamaah Islamiyah, menjadi jalur utama bagi Amrozi untuk masuk lebih dalam ke dalam kelompok ini. Amrozi mulai mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Jamaah Islamiyah. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman ideologi hingga keterampilan teknis. Salah satu yang paling penting adalah pembuatan bahan peledak. Sebagai seorang mekanik yang terbiasa mengotak-atik mesin, Amrozi dengan cepat memahami cara kerja bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membuat bahan peledak. Dia belajar bagaimana caranya mencampurkan bahan-bahan tertentu untuk menghasilkan ledakan yang kuat, bagaimana mengatur waktu peledakan, dan bagaimana menyembunyikan jejak agar tidak mudah terdeteksi. Kemampuannya ini membuatnya semakin dihargai dalam Jamaah Islamiyah. Dia tidak hanya seorang anggota biasa, tetapi seorang yang memiliki keterampilan teknis yang sangat berguna bagi operasi kelompok tersebut. Namun, ada satu hal yang masih membedakan Amrozi dari anggota Jamaah Islamiyah yang lainnya. Dia bukanlah tipe yang terlalu serius. Bahkan, dalam lingkaran kelompok ekstremis ini, ia dikenal sebagai sosok yang ceria dan humoris. Rekan-rekannya seringkali heran bagaimana seseorang yang tampak begitu santai bisa begitu bersemangat dalam membicarakan aksi-aksi radikal. Tapi inilah yang membuatnya semakin berbahaya. Dia tidak memiliki rasa takut. Seiring berjalannya waktu, Jamaah Islamiyah mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Mereka ingin melakukan aksi yang bukan hanya mengguncang Indonesia, tetapi juga mengguncang dunia. Sebuah serangan yang akan menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Pada awal tahun 2002, rencana ini mulai dibahas secara serius. Targetnya adalah Bali. Kenapa Bali? Bali dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama adalah simbol barat di Indonesia. Bali adalah destinasi wisata internasional yang dipenuhi oleh turis asing, terutama dari negara-negara barat. Bagi Jamaah Islamiyah, ini adalah simbol dari apa yang mereka anggap sebagai penjajahan budaya di Indonesia. Kedua, dampak ekonomi dan juga politik. Jika serangan dilakukan di Bali, dampaknya akan sangat besar. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga terhadap ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada pariwisata. Kemudian, minimnya pengamanan dibandingkan dengan Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Sistem keamanan di Bali saat itu masih relatif longgar, membuatnya lebih mudah menjadi target. Rencana ini pun disusun oleh beberapa orang kunci di dalam Jamaah Islamiyah. Mukhlas, sebagai salah satu pemimpin senior, memiliki peran besar dalam perencanaan ini. Lalu, ada Imam Samudra, yang dikenal sebagai perencana utama operasi. Dan kemudian, ada Amrozi. Peran Amrozi dalam operasi ini adalah logistik dan penyedia bahan yang bisa meledak. Sebagai seseorang yang memiliki keterampilan teknis, dia bertanggung jawab untuk mengatur bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bahan peledak, serta memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Amrozi mulai melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dia membeli bahan kimia, menyelundupkan beberapa peralatan, dan memastikan bahwa semua yang diperlukan tersedia tepat waktu. Ia juga bertindak sebagai kurir, mengantarkan barang-barang ke tempat yang telah ditentukan tanpa menarik perhatian. Karena sifatnya yang santai dan mudah bergaul, dia bisa bergerak dengan bebas tanpa dicurigai. Malam itu, Bali sedang berada di puncak keramaiannya. Ribuan wisatawan memenuhi jalan Legian, berbaur dalam gemerlap lampu klub malam, dentuman musik, dan suara tawa. Tidak ada yang menyadari bahwa dalam hitungan jam, tempat ini akan berubah menjadi lautan api dan juga kepanikan. Di tengah riuhnya pesta, di suatu tempat yang tidak jauh dari pusat keramaian, sekelompok pria sedang bersiap. Mereka bukan turis. Mereka adalah orang-orang dengan satu tujuan, yaitu mengeksekusi sebuah serangan yang telah direncanakan selama berbulan-bulan. Dan salah satu dari mereka adalah Amrozi. Malam itu, tugas Amrozi hampir selesai. Ia bukanlah otak utama dalam operasi ini, tetapi perannya sangat krusial. Tanpa dirinya, serangan ini mungkin tidak akan terjadi. Sejak awal, Amrozi telah dipercaya sebagai penyedia logistik dalam operasi ini. Dialah yang bertanggung jawab untuk memastikan semua bahan peledak tersedia, kendaraan siap, dan semua peralatan dalam kondisi yang sempurna. Bahan utama dalam serangan ini adalah bahan peledak berdaya ledak tinggi yang terdiri dari campuran berbagai bahan kimia, termasuk potasium kloret dan aluminium powder yang dikemas dalam berbagai wadah.
Salah satu tugas terbesarnya adalah mendapatkan kendaraan yang digunakan untuk membawa bahan peledak utama. Untuk itu, ia memilih sebuah Mitsubishi L300. Kendaraan ini bukan hanya mudah didapat, tapi juga cukup luas untuk menampung muatan bahan peledak dalam jumlah yang besar. Mobil ini kemudian diisi dengan lebih dari 1000 kg bahan peledak. Sebuah jumlah yang cukup untuk menghancurkan bangunan dalam radius yang sangatlah luas. Selain bahan peledak utama dalam L300, ada juga bahan peledak kedua yang skalanya lebih kecil, yang akan diledakkan terlebih dahulu untuk menarik perhatian sebelum ledakan utama terjadi. Malam itu, di lokasi persembunyian mereka, Amrozi bersama para eksekutor lainnya melakukan pengecekan terakhir. Muklas, sang kakak, dan salah satu pemimpin dalam kelompok ini berdiri mengawasi. Kemudian, Imam Samudra, sebagai otak utama di balik rencana ini, sedang memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Dan Ali Imron, yaitu saudara Amrozi yang lain, ikut membantu dalam persiapan teknis. Bagi Amrozi, malam itu seperti malam biasa. Tidak ada ketegangan, tidak ada kecemasan. Bahkan, ia sempat bercanda dengan teman-temannya, seolah-olah mereka hanya sedang mempersiapkan perjalanan biasa. Tapi di balik candaannya, ada sebuah rencana maut yang akan segera dieksekusi. Setelah semua siap, para eksekutor pun mulai bergerak. Mobil L300 telah dimodifikasi dengan bahan peledak dalamnya, mulai dikendarai menuju lokasi target. Di belakangnya, sebuah sepeda motor dikendarai oleh salah satu anggota, siap untuk memberikan sinyal saat waktunya tiba. Amrozi sendiri tidak berada dalam mobil itu. Setelah memastikan semuanya berjalan dengan lancar, ia tetap berada di lokasi persembunyian. Perannya sudah selesai. Sekarang, giliran para eksekutor yang menjalankan bagian mereka. Di dalam mobil L300 itu, duduk seorang pria bernama Iqbal yang telah ditunjuk sebagai pelaku bom bundir. Wajahnya terlihat tenang, seolah-olah sudah menerima takdirnya. Sementara itu, Imam Samudra dan tim lain bergerak dengan misi mereka sendiri. Mereka memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, termasuk bahan peledak kecil pertama yang akan diledakkan terlebih dahulu. Pada pukul 23 Wita, bahan peledak pertama meledak. Ledakan ini berasal dari sebuah tas yang berisi bahan peledak, diletakkan di dekat Pedis Pub, salah satu tempat hiburan yang penuh dengan turis asing. Ledakan ini cukup besar untuk menyebabkan kepanikan, tetapi belum menghancurkan seluruh area. Saat ledakan ini terjadi, banyak orang yang berlari keluar dari Pedis Pub, mencari tahu apa yang terjadi. Kerumunan mulai berkumpul di jalanan. Beberapa orang mencoba menolong korban yang terluka. Namun, yang tidak mereka sadari adalah ledakan yang jauh lebih besar sedang menunggu mereka. Ketika orang-orang masih kebingungan, mobil L300 yang membawa bahan peledak utama sudah berada di depan seri klub. Di dalamnya, Iqbal tetap berada di kursi pengemudi. Lalu dalam hitungan detik, mobil itu pun meledak. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang seluruh kawasan Legian. Api besar membumbung tinggi, menerangi langit malam di Bali. Gelombang kejut dari ledakan ini begitu kuat, sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Sari klub, yang saat itu penuh dengan pengunjung, hancur dalam sekejap. Puluhan orang langsung kehilangan nyawa di tempat, sementara yang lainnya mengalami luka parah akibat api dan pecahan bangunan. Dalam waktu beberapa detik saja, kawasan yang tadinya penuh dengan tawa dan musik berubah menjadi lautan darah dan juga kehancuran. Setelah ledakan itu, kekacauan total terjadi. Orang-orang berlari tanpa arah, banyak yang terluka dan juga terbakar. Beberapa berusaha menolong teman-teman mereka, tapi kobaran api dan asap hitam membuat segalanya sulit. Tim penyelamat baru tiba beberapa menit setelahnya, dan mereka langsung menghadapi pemandangan yang mengerikan, yaitu ratusan korban yang terluka, mayat-mayat yang gosong, dan suara jeritan di mana-mana. Serangan ini akhirnya menghilangkan nyawa lebih dari 200 orang, termasuk turis dari berbagai negara seperti Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia. Bali, yang selama ini dikenal sebagai Pulau Surga, malam itu berubah menjadi neraka di dunia. Sementara itu, Amrozi tidak ada di lokasi kejadian. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana, ia kembali ke tempat persembunyian bersama beberapa rekannya. Ia menyaksikan berita tentang ledakan dari kejauhan, mendengar laporan tentang dampaknya yang luar biasa. Alih-alih menyesal, Amrozi justru merasa puas. Baginya, serangan itu adalah bentuk perjuangan yang selama ini dia yakini. Namun, dia tidak menyadari bahwa hari-hari kebebasannya sebentar lagi akan berakhir. Pada malam 12 Oktober tahun 2002, Bali mengalami salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarahnya.
Ledakan dahsyat yang menghancurkan Sari Club dan Pedis Pub meninggalkan ratusan korban jiwa dan juga luka-luka, serta trauma yang mendalam bagi mereka yang selamat. Dalam waktu beberapa jam setelah kejadian, tim penyelidik dari berbagai satuan kepolisian Indonesia mulai bergerak, dibantu oleh tim dari Australia Federal Police atau AFP dan agen-agen intelijen internasional. Mereka menghadapi tugas yang sangat berat, yaitu mengungkap siapa dalang di balik serangan ini. Tidak ada yang tahu bahwa di antara para pelaku, salah satu sosok yang nantinya akan menjadi sorotan utama adalah seorang pria bernama Ali Amrozi bin Haji Nur Hashim, atau yang lebih dikenal dengan nama Amrozi. Hanya beberapa jam setelah ledakan, tim forensik mulai bekerja di lokasi kejadian. Puing-puing bangunan, serpihan kendaraan, hingga bagian tubuh korban tersebar di mana-mana. Salah satu fokus utama penyelidikan adalah sumber ledakan utama. Dari sisa ledakan, para ahli forensik menemukan bahwa bahan peledak yang digunakan adalah campuran potasium kloret dan aluminium powder dengan daya ledak yang sangatlah tinggi. Bahan peledak tersebut ditempatkan dalam sebuah kendaraan Mitsubishi L300 yang diparkir di depan Sari Club. Lalu, pertanyaan besar pun mulai muncul. Siapa yang memiliki mobil ini? Di mana mobil ini terakhir kali terlihat sebelum ledakan? Dan siapa yang memasang bahan peledak di dalamnya? Dari sinilah, jejak pertama yang mengarah kepada Amrozi mulai ditemukan. Dalam penyelidikan forensik, polisi berhasil melacak nomor rangka dan mesin dari Mitsubishi L300 tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa mobil itu sebelumnya dimiliki oleh seseorang di Jawa Timur. Penyelidikan berlanjut ke Banyuwangi, sebuah kota kecil di Jawa Timur, tempat di mana mobil itu terakhir kali dibeli. Dari catatan penjualan, ditemukan bahwa mobil itu dibeli oleh seorang bernama Ali Amrozi. Tidak hanya itu, polisi juga mendapatkan informasi bahwa Amrozi membeli bahan peledak dalam jumlah yang besar dari beberapa sumber di wilayah yang sama. Dengan dua petunjuk kuat ini, polisi mulai memfokuskan penyelidikan mereka pada sosok Amrozi dan juga kelompoknya. Dalam beberapa hari setelah ledakan, nama Amrozi mulai muncul dalam berbagai laporan intelijen. Polisi bekerja sama dengan Densus 88 dan Badan Intelijen Negara atau BIN untuk menelusuri aktivitas Amrozi. Dari laporan yang dikumpulkan, diketahui bahwa Amrozi memiliki hubungan erat dengan kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Polisi juga mendapatkan informasi bahwa Amrozi memiliki beberapa lokasi persembunyian di Jawa Timur, terutama di wilayah Lamongan dan juga Banyuwangi. Maka dimulailah operasi perburuan Amrozi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya mendapatkan lokasi pasti di mana Amrozi bersembunyi. Informasi intelijen menunjukkan bahwa Amrozi berada di rumah keluarganya di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Maka, pada malam hari, pada tanggal 5 November tahun 2002, tim khusus dari kepolisian mulai bergerak. Mereka menyusun strategi untuk menangkap Amrozi dalam keadaan hidup. Tujuan utama mereka adalah menginterogasi Amrozi untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang jaringannya yang lebih besar. Pada pukul 10:30 malam, tim kepolisian tiba di Desa Tenggulun. Rumah keluarga Amrozi tampak gelap, hanya diterangi beberapa lampu di teras. Polisi mengepung rumah itu secara perlahan. Mereka memastikan tidak ada jalan keluar bagi Amrozi. Saat polisi akhirnya masuk dan menangkapnya, reaksi Amrozi justru mengejutkan banyak orang. Bukannya panik atau mencoba melarikan diri, Amrozi hanya tersenyum dengan lebar. Ketika polisi memborgolnya, ia bahkan sempat bercanda dengan mengatakan, "Ah, akhirnya kalian datang juga." Reaksi ini berbeda jauh dengan kebanyakan tersangka teroris lainnya, yang biasanya menunjukkan rasa takut atau perlawanan. Namun, bagi polisi, sikap santai Amrozi justru membuat mereka semakin curiga bahwa dia masih menyembunyikan banyak informasi penting. Setelah penangkapannya, Amrozi dibawa ke Jakarta untuk diinterogasi oleh Densus 88 dan tim investigasi internasional. Dalam interogasi awal, Amrozi tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Sebaliknya, ia menceritakan dengan bangga bagaimana dirinya terlibat dalam serangan itu. Namun, polisi tahu bahwa mereka belum mendapatkan seluruh kebenaran. Mereka perlu menggali lebih dalam untuk menemukan siapa saja yang sebenarnya berada di balik serangan ini, termasuk Imam Samudra dan juga Mukhlas. Setelah ditangkap pada tanggal 5 November tahun 2002, Amrozi langsung dibawa ke Mabes Polri di Jakarta untuk diinterogasi oleh tim khusus. Namun, sikapnya yang terlalu santai dan sering tertawa membuat penyidik semakin yakin bahwa Amrozi tidak bekerja sendirian. Mereka harus segera mengungkap jaringan yang lebih luas sebelum para pelaku lainnya menghilang. Saat interogasi dimulai, Amrozi menunjukkan ekspresi yang jauh dari rasa bersalah. Penyidik pertama yang menginterogasi Amrozi bertanya, "Siapa yang merencanakan serangan ini? Tanpa ragu,
Amrozi menjawab dengan santai, "Tentu saja kami semua yang melakukannya bersama-sama." Jawaban itu mengejutkan tim penyidik. Biasanya, tersangka akan mencoba menghindari pengakuan. Namun, Amrozi justru bangga dengan keterlibatannya. Dari hasil interogasi, polisi mulai menghubungkan titik-titik dalam penyelidikan. Nama-nama yang muncul dalam investigasi antara lain Imam Samudra sebagai otak utama serangan dan ahli strategi kelompok. Kemudian, ada Ali Gufron alias Mukhlas, yaitu sang kakak dari Amrozi, yang memiliki peran penting dalam koordinasi serangan. Kemudian, Dul Matin dan juga Azhari Hussein, yaitu ahli bahan peledak. Dengan informasi ini, polisi mulai memburu Imam Samudra dan juga Mukhlas. Saat polisi menangkap Amrozi, Imam Samudra masih dalam pelarian. Namun, polisi sudah mendapatkan informasi bahwa Imam Samudra berada di wilayah Banten. Pada tanggal 21 November tahun 2002, polisi akhirnya berhasil melacak Imam Samudra di Pelabuhan Merak, Banten. Saat ditangkap, Imam Samudra berusaha melawan. Namun, jumlah polisi yang lebih banyak, dan ia akhirnya berhasil ditahan. Di sisi lain, Mukhlas juga berhasil ditangkap di Jawa Tengah. Dengan tertangkapnya ketiga orang ini, inti kelompok pelaku bom Bali akhirnya terungkap. Persidangan Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas dimulai pada pertengahan tahun 2003. Suasana sidang sangat tegang. Para korban dan keluarga memenuhi ruang pengadilan, menunggu keadilan bagi orang-orang yang telah menghancurkan hidup mereka. Saat sidang berlangsung, sikap Amrozi tetap tidak berubah. Jaksa menuntut hukuman mati untuk ketiga terdakwa, dengan dakwaan utama sebagai dalang di balik serangan teroris paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Setelah proses yang panjang, hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati. Setelah vonis dijatuhkan, Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan. Di penjara, mereka tetap menunjukkan sikap yang tenang dan tidak menyesal. Selama bertahun-tahun, proses hukum mereka berlanjut, termasuk upaya banding. Namun, semuanya ditolak. Pada akhirnya, hukuman mati tetap akan dijalankan. Pada akhirnya, Amrozi bin Haji Nur Hashim dihukum mati pada hari Minggu, tanggal 9 November tahun 2008 pada dini hari.